Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Aditya Kurniawan. Di sini saya akan melakukan pengajian bayi baru lahir. Pertama, kita akan melakukan tahap pra-interaksi atau menyiapkan alat dahulu. Setelah selesai menyiapkan alat, kita tahap ke interaksi kepada orang tuanya dahulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Aditya Kurniawan. Di sini saya akan melakukan pengkajian bayi baru lahir pada anak Ibu. Tujuannya agar untuk mengecek apakah ada kelainan pada anak ibu atau tidak. Mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan pengajian ini, Bu. Apakah sebelum saya melakukan pengajian pada anak ibu ada yang ditanyakan? Ya, saya kalau tidak ada, saya memulai pengajian pada anak ibu dulu. Boleh pinjam adanya ya, Ibu? Setelah itu kita tahap orientasi pada tahap kerja pada anak. Ke anak kita tetap melakukan komunikasi. Pagi adik, kakak periksa dulu ya. Kita cek Apgar dulu. Apgar itu ada frekuensi jantung, kita cek frekuensi jantungnya. Hasilnya normal. Terus habis itu kita lihat usaha si adik itu bernapas, hasilnya normal juga. Terus kita lihat tonus ototnya, lihat adiknya itu gerak enggak, banyak gerak apa enggak. Nah itu, terus kita lihat refleks bayi, terus kita lihat warna kulitnya si bayi. Nah, kita lihat warna kulitnya apakah kemerahan, apakah kebiruan, dan lain-lain. Dan hasilnya kemerahan berarti normal, tidak ada kelainan. Terus habis itu kita melakukan pengukuran tentang berat badan, terus panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada. Nah, karena saya nggak ada alatnya, jadi anggap saja kita memulai melakukan berat badan si adik. Kita timbangkan, ada timbangan khusus tuh buat adik. Nah, kita timbang bayinya berapa beratnya, kita tulis berapa, terus kita ukur panjang badannya. Habis saya ukur panjang badan, kita cek lingkar kepala berapa, terus lingkar badannya. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan kepada dari kepala. Nah, kita lihat jumlah rambutnya, warna rambutnya itu seperti apa. Kita kaji apakah warnanya hitam, merah, dan apakah jumlah rambutnya itu dikit apa banyak. Terus kita melakukan lanugo, apakah di bagian ini daerah bahu dan punggung. Nah, bahu dan punggung apakah ada lanugo. Nah, lanugo itu tuh kayak rambut tipis. Nah, itu kita kaji tidak ada, berarti normal. Terus bagaimana molek tengkoraknya, di sini kita lihat. Habis itu kita kita cek matanya apakah jernih, apa kotor. Kita lihat korneanya juga. Habis itu kita cek sensitivitas mata si bayi, normal semua. Terus kita lihat pupilnya. Nah, pupilnya ini warnanya seperti apa, hitam ataukah ada kelainan. Terus kita lakukan sensitivitas ke telinga. Kita sensitivitas telinga. Nah, itu dengan cara membunyikan bel. Nah, karena sini ada bel, ya kita anggap aja ini bel. Nah, biasanya kalau pas kita bunyikan seperti ini, si bayi akan menengok ke arah sumber bunyi. Nah, terus kita lihat apakah ada penapasan dari mulut atau cuping hidung. Nah, terus kita lihat apakah ada sekret juga di hidungnya.
Kalau sudah, kita lihat bagian mulut si bayi. Nah, ini ada apakah apa namanya, warna lidahnya, bentuk lidahnya, terus pigmen warna gusinya, terus gusinya seperti apa, warna gusinya seperti apa. Terus setelah kita kaji, kita kasih dot itu untuk kita lihat apakah ada refleks menghisap pada bayi kuat apa tidak gitu. Nah, habis itu kita masuk ke, oh ya, sebelumnya kita kaji dulu pergerakan leher si bayi. Setelah selesai, kita masuk ke pemeriksaan pada dada si bayi. Nah, itu ada kelainan bentuk dadanya simetris atau tidak. Nah, terus adakah retraksi pada dada. Nah, habis itu pernafasan pada bayi itu antara kanan dan kiri itu simetris apa tidak. Nah, habis itu kita lihat frekuensi jantung itu dalam 1 menit itu berapa kali. Terus selanjutnya kita dengarkan bising usus pada bayi apakah normal apa tidak. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada abdomen si bayi. Nah, di sini bayinya itu lihat apakah perutnya itu membuncit apa tidak. Nah, ini normal. Terus apakah bayi kembung, kita ketuk tidak, ya kembung sama sekali. Terus apakah hati teraba 2-3 cm di bawah arcus costa, dan hasilnya normal. Nah, habis itu kita akan melakukan pemeriksaan limfa. Nah, ini limfa itu apakah 1 cm di bawah arcus costa kiri. Terus kita cek lagi apakah ginjal teraba pada 2-3 cm setinggi umbilikus. Dan adakah denyut nadi femoral. Nah, setelah itu kita kaji tulang belakang si adik, kita raba apakah tulang belakang adik itu utuh, apakah ada ada bukaan, terus masa atau tidak melengkung. Jadi tulang belakangnya itu kita raba apakah tulang belakangnya itu melengkung apa tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah, kita inspeksi pergerakan ekstremitas si anak apakah mengalami kelemahan, apakah ada normal. Dan hasilnya normal. Terus kita hanya kaji pada inspeksi keadaan jari-jari si adik. Nah, ini apakah terdapat polidaktil atau yang lainnya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan atau pengajian genetial pada anak. Nah, kita lihat karena bayinya cowok, kita lihat ukuran penisnya seperti apa, terus panjang penisnya apakah ada hipopadia dan epispadia. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada anus dan rektum. Nah, kita lihat apakah kita inspeksi apakah ada sisa ani, terus bagaimana posisi letak anusnya seperti apa. Nah, setelah itu setelah kita melakukan pemeriksaan anus, kita melakukan pemeriksaan pada kulit. Kita inspeksi apakah ada lemak pada kulit, apakah ada lanugo rambut halus pada punggung bayi. Nah, kita lihat sekarang apakah ada lemak yang di dalam kulit bayi. Terus kita lihat apakah ada kulit halus di bagian punggung si bayi. Setelah itu kita cek tanda Babinski. Nah, itu kita cukup gores telapak kaki sepanjang tepi luar, dimulai dari tumit, dan kita lihat refleks bayi itu normalnya itu jari kaki akan mengembang dan hasilnya normal. Setelah itu kita lakukan pengajian dengan bayi kita taruh seperti tengkurap di tempat yang rata. Nah, kita lihat apakah bayi akan berusaha untuk merangkak atau tidak. Kalau si bayi menunjukkan dia ingin merangkak berarti normal.
terus kita cek muro. Nah, kita ubah posisi bayi atau kita memukul meja secara tiba-tiba, nah nanti bayi akan merefleks tangannya itu akan meregang seperti ini, terus kepala bayi akan ke atas itu dengkayat atau apa namanya. Nah, kalau itu jadi berarti normal. Nah, setelah itu kita melakukan pengajian pada maghrib atau menggenggam. Nah, tangan si bayi kita kasih jari kita ini di tengah-tengah jari kita, apakah bayi nanti akan merefleks menggenggam apa tidak. Nah, kalau dia merefleks menggenggam berarti normal. Jika lemah atau tidak ada, biasanya kita langsung berikan susu untuk merangsang refleks si bayi. Nah, selanjutnya kita melakukan rotting, yaitu gores bibir yang pojok. Dan biasanya kita berikan gini, bayinya akan langsung menoleh ke daerah yang kita gores tadi. Langsung kita gores ke kanan, bayi akan langsung menengok ke kanan. Nah, setelah itu kita melakukan startle atau kaget, yaitu dengan bertepuk tangan dengan keras seperti ini. Nanti bayi akan langsung menoleh ke sumber suara itu, biasanya itu untuk mengetes kaget si bayi. Terus yang terakhir kita berikan botol susu pada bayi. Kita kaji efek menghisapnya apakah kuat apakah tidak. Nah, normalnya bayi akan menghisap dengan kuat dalam respon pemberian atau botol susu itu. Dia akan respon langsung menghisap dengan kuat. Setelah kita kaji, kita lihat dan hasil normal, maka selesai sudah kita melakukan pengajian pada bayi baru lahir. Setelah kita melakukan pengajian, kita melakukan tahap terminasi kepada orang tua si bayi. Selamat siang Ibu, saya sudah melakukan pengajian pada anak Ibu dan hasilnya normal Ibu, tidak ada kelainan pada anak Ibu. Nah, mungkin Ibu ada yang ingin tanyakan Ibu sebelum saya meninggalkan ruangan perawatan? Tidak ada ya Bu. Kalau tidak ada, saya akan izin kembali dulu ke ruang perawat. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di atas Ibu itu, atau tidak Ibu bisa menyuruh keluarga untuk datang ke ruang perawat menemui saya atau teman-teman saya. Ya Bu, kalau sudah tidak ada yang ingin tanyakan, saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.